Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizal Hafiz Waziri, NIM 1913010148, akan menyampaikan tugas filsafat hukum Islam, di mana yang pertama ialah pertanyaannya, jelaskan prinsip utama dalam hukum Islam. Jelaskan prinsip utama dalam hukum Islam. Prinsip utama dalam hukum Islam ada 7. Di antaranya ialah tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kemerdekaan atau kebebasan, persamaan, al-ta'awun, toleransi. Yang pertama ialah tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Prinsip yang kedua ialah prinsip keadilan. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat adil. Di antaranya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 8, Al-Hujurat ayat 9. Kata al-adalah dalam Al-Quran adalah sinonim al-mizan atau keseimbangan atau moderasi, dan al-qis yang berarti keadilan. Yang ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai oleh Allah. Prinsip yang selanjutnya, prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demokrasi, argumentasi. Prinsip yang selanjutnya ialah prinsip persamaan, yakni prinsip Islam menentang perbudakan atau penghisapan darah manusia atas manusia. Artinya semua manusia di muka bumi ini sama. Yang selanjutnya ialah prinsip ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip selanjutnya, prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlarangnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama lain. Pertanyaan yang kedua ialah, jelaskan perbedaan antara kaidah fikihiyah dengan kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah pada hakikatnya adalah kaidah istidlaliyah yang menjadi wasilah para mujtahid dalam istinbat atau pengembalian sebuah hukum syar'i apabila kaidah ini menjadi alat membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Selanjutnya, kaidah usuliyah dalam teksnya tidak mengandung asrarus syariah atau rahasia syar'i, tidak pula mengandung hikmah syar'i. Sedangkan kaidah fikih dari teksnya terkandung kedua hal tersebut. Kaidah usul kaidah yang menyeluruh atau kaidah kulliyah dalam mencakup seluruh furu' di bawahnya, sehingga
Istisnaiyah atau pengecualian hanya ada sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Perbedaan antara kaidah usul dan kaidah fikih pun bisa dilihat dari maudhu'nya atau objek. Tidak jika kaidah usul maudhu'nya dalil-dalil syam'iyah, sedangkan kaidah fikih maudhu'nya perbuatan mukallaf, baik itu pekerjaan atau perkataan, seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Kaidah-kaidah usul lebih umum dari kaidah-kaidah fikih. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga ialah jelaskan masing-masing kaidah utama dalam hukum Islam beserta contohnya. Ada 5 kaidah fikih. Ada 5 kaidah utama dalam hukum Islam. Yang pertama, perkataan tergantung pada niatnya. Kaidah ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apabila amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak, tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Yang kedua ialah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apabila dia telah buang angin atau tidak dalam solatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan solatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya. Yang ketiga ialah kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya ialah apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya itu. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam ruksyah atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Contohnya, apabila kita sedang melaksanakan ibadah solat dan kita mengalami kesulitan seperti kesulitan saat berdiri atau kesulitan tidak mampunya berdiri lama, maka Allah memudahkan ibadah tersebut dengan cara duduk. Kalau tidak bisa duduk, dengan cara berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, dengan cara isyarat. Yang keempat ialah kemudahan hendaknya dihilangkan. Kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah ketiga ini hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah yang mengatakan, janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Misalnya, orang yang sedang berada dalam kelaparan, yang sangat lapar, diizinkan makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya, dengan syarat tidak ada makanan lain selain makanan yang haram tersebut, dan jika tidak makan maka ia akan mati. Contohnya ialah ketika kita sedang berada di suatu hutan atau rimba
yang sangat jauh dari pemukiman, maka dari pemukiman, dan kita tidak makan berhari-hari dan perbekalan sudah habis, semuanya tidak ada, kita sangat-sangat kelaparan, dan ketemulah suatu binatang, misalnya babi hutan. Kita boleh memakannya, karena kalau kita tidak memakan babi tersebut, maka nyawa kita akan terancam. Maka dihalalkan kemudaratan yang ada di babi tersebut. Yang terakhir adalah adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah ini berasal dari hadis Nabi yang menyebutkan apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang baik, dianggap baik, termasuk di dalam kaidah fikih ini adalah penetapan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan atau kafarat, dan akad jual beli. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.